taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. KMS Tirpitz yang dijuluki sebagai The Lonely Queen of the North merupakan sebuah battleship andalan Jerman sekaligus menjadi kapal perang kedua dari kelas Bismarck. Walaupun ia diluncurkan ketika armada laut Jerman sudah mengalami banyak kemunduran, tetapi pada kenyataannya ia tetap menjelma menjadi battleship yang disegani oleh sekutu. Kriegsmarine mengambil risiko besar dalam pembangunannya karena harus melanggar sebuah perjanjian internasional. Itu semua dilakukan demi mendongkrak kekuatan armada laut Jerman serta memberikan tekanan yang besar bagi pihak sekutu. Namun nasib berkata lain. Walaupun ia dibekali dengan spesifikasi terbaik, nyatanya Jerman harus menelan pil pahit karena kapal perang kebanggaan keduanya ini tetap bisa ditenggelamkan oleh sekutu. Sejarah pembangunan KMS Tirpitz dimulai sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, ditandai dengan dimulainya inisiasi Jerman dalam melawan ekspansi Angkatan Laut Prancis. Proses pembangunannya diawali dengan peletakan lunas pertama di galangan kapal Kriegsmarine Wolf di Wilhelmshaven, Jerman pada November 1936. Secara resmi, kapal baru ini dinamai berdasarkan nama seorang laksamana besar Kekaisaran Jerman bernama Alfred Peter Friedrich von Tirpitz, dan selanjutnya pembaptisan dilakukan secara langsung oleh putrinya bernama Ilse von Hassel pada tanggal 1 April 1939. Salah satu penyebab utama pecahnya Perang Dunia Kedua, selain akibat dari invasi Jerman yang dilancarkan terhadap Polandia, perang tersebut juga disebabkan akibat pembangunan beberapa kapal perang Jepang dan 2 kapal perang kelas Bismarck ini, di mana dalam proses pembangunannya, Jerman dengan sengaja melanggar perjanjian Versailles yang secara tertulis mengatur sebuah kesepakatan jika pihak-pihak yang terkait di dalamnya termasuk Jerman memiliki keterbatasan spesifikasi dalam membangun sebuah kapal perang. Akhirnya, Kriegsmarine berhasil menyelesaikan pembangunannya dalam kurun waktu 5 tahun, dan secara resmi diluncurkan pada Februari 1941 yang dihadiri langsung oleh pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Sebagai battleship kedua kelas Bismarck, KMS Tirpitz memiliki bobot yang sedikit lebih berat dibandingkan saudaranya. Ia memiliki bobot standar seberat 42.900 ton dan bobot muatan penuh seberat 52.600 ton. Bobot seberat itu mampu ditopangnya karena ia didukung dengan dimensi yang besar, dengan panjang 251 meter, lebar 36 meter, dan draft 9,3 meter. Maka tak heran dengan ukuran sebesar itu, ia menjelma menjadi monster laut yang menakutkan bagi kebanyakan armada laut sekutu di masa penugasannya. Pada bagian dapur pacu, Tirpitz dibekali dengan 3 unit turbin uap yang mendapat pasokan daya dari 12 unit boiler Wagner. Mesin berdaya 160.800 horsepower ini lalu dialirkan melalui 3 poros utama yang selanjutnya dikonversi menjadi tenaga dorong menggunakan 3 buah propeller atau baling-baling penggerak. Dengan konfigurasi ini, Tirpitz mampu melaju pada kecepatan maksimal di angka 30 knot atau setara 56 km per jam dan dapat berlayar dengan tingkat jelajah sejauh 16.430 km pada kecepatan konstan 19 knot atau setara 35 km per jam. Kemudian pada bagian persenjataan, ia dibekali dengan banyak senjata. Hal ini tak luput dari perannya sebagai kapal jenis battleship, yang kadang-kadang menjadi kapal perang terbaik yang pernah dibuat Jerman agar dapat memenangkan setiap pertempuran. Pada sistem persenjataan utama, Tirpitz menggunakan 8 pucuk meriam SK C34 kaliber 380 mm yang terbagi menjadi 4 turret. Senjata utama itu mampu memuntahkan proyektil dengan kecepatan 820 meter per detik dan jarak maksimum tembakan yang mampu dicapai sejauh 36 km. Pada sistem persenjataan pendukung, ia dilengkapi dengan 12 pucuk meriam L55 kaliber 150 mm, dan untuk senjata anti pesawat, Tirpitz dibekali dengan 16 pucuk meriam SK C33 kaliber 105 mm, 16 pucuk SK C30 kaliber 37 mm, dan 58 pucuk flak 30 kaliber 20 mm
yang tersebar di seluruh dek kapal. Tak ketinggalan, terdapat 8 buah tabung torpedo 530 mm dan 4 unit pesawat pengintai Arado 196. Lanjut pada sistem pertahanan, Tirpitz dibekali dengan armor pelindung yang lumayan tebal, terutama pada bagian turret utamanya yang memiliki ketebalan hingga 380 mm. Pada bagian bel memiliki ketebalan hingga 320 mm dan pada geladak utamanya setebal 50 mm. Sistem pertahanan tersebut masih dilengkapi dengan berbagai penggunaan radar, termasuk radar model 30 Howitwheel dan radar model 213 Wurzburg. Dengan dilengkapi berbagai spesifikasi yang gahar tersebut, KMS Tirpitz memulai penugasan pertamanya di Kiel pada tanggal 25 Februari 1941. Ia tergabung bersama armada Laut Baltik untuk mencegah mobilisasi armada Soviet yang berbasis di Leningrad. Selama penugasannya di Kiel, ia terus diincar oleh Angkatan Udara Inggris dengan melakukan serangkaian pengeboman yang dilakukan secara masif. Sayangnya, usaha Inggris tersebut masih gagal. Setelah tragedi tenggelamnya Bismarck, Hitler melarang segala bentuk serangan yang dilakukan secara mendadak, terutama di wilayah perairan Atlantik. Menanggapi perintah tersebut, di bawah arahan Erich Strider, Tirpitz segera mendapat berbagai upgrade persenjataan dan dinyatakan siap untuk dikerahkan menuju Wilhelmshaven guna melanjutkan misi penugasan selanjutnya ke wilayah perairan Norwegia pada tanggal 10 Januari 1942. Tetapi sangat disayangkan, misi pelayarannya tersebut sudah diketahui oleh intelijen Inggris. Mereka berhasil menerjemahkan pesan Enigma mengenai keberangkatan Tirpitz menuju perairan Norwegia. Tetapi, Inggris tidak langsung melancarkan serangannya karena terkendala cuaca buruk. KMS Tirpitz pun tiba di wilayah perairan Norwegia dengan selamat, tetapi beberapa hari setelahnya, posisinya diketahui oleh pesawat pengintai Inggris, sehingga memaksanya untuk dipindahkan menuju ke Vattenford. Dengan dimulainya operasi Polar March, Tirpitz harus dikawal oleh beberapa kapal destroyer Jerman, termasuk KMS Richard Petzen dan KMS Paul Jacobi. Misi tersebut sebenarnya adalah misi penyembunyian Tirpitz dari incaran sekutu. Bahkan tak jarang, Tirpitz harus berkamuflase menggunakan dedaunan dan ranting pohon guna menyamarkannya dari pantauan Angkatan Udara Inggris yang terus mencarinya. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus dengan membatasi jam operasional Tirpitz. Atas kejadian monoton inilah, ia sering dijuluki sebagai The Lonely Queen of the North atau Sang Ratu Utara yang kesepian. Pada Maret 1942, Tirpitz mulai bergerak dalam arahan Laksamana Otto Ciliac untuk menjalankan misi operasi Unternehmen Spot Palace. Ia bertugas melancarkan misi penyerangan terhadap konvoi kapal sekutu di wilayah perairan Norwegia. Tetapi, misi tersebut urung dilakukan setelah Jerman mengetahui bahwa konvoi tersebut dikawal oleh beberapa kapal perang Inggris termasuk HMS Duke of York bersama dengan kapal penjelajah HMS Renault dan 4 kapal destroyer lainnya. Selama berada di wilayah perairan Norwegia tersebut, Tirpitz terlibat dalam banyak misi penyerangan maupun sebagai penebar ancaman bagi konvoi sekutu. Ia menjalankan misinya secara terorganisir dan hati-hati. Hal itu dilakukan mengingat akan kegagalan Bismarck sebelumnya. Akibatnya, pihak Inggris bertekad untuk sesegera mungkin menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh Tirpitz, terutama terhadap konvoi sekutu di wilayah perairan Arktik. Mengingat akan banyaknya kegagalan serangan yang dilakukan, akhirnya pihak Inggris beralih untuk mengerahkan beberapa kapal selam kecilnya guna memberikan serangan yang tak terduga dari bawah air. Nyatanya, dengan strategi tersebut, Inggris berhasil melancarkan serangan terhadap Tirpitz dan memberikan kerusakan yang cukup parah, sehingga memaksanya untuk segera ditarik mundur guna dilakukan perbaikan. Melihat momen tersebut, Inggris segera melancarkan serangan besar-besaran dalam operasi Tungsten, disusul dengan berbagai misi operasi lainnya yang secara khusus ditujukan untuk menenggelamkan Tirpitz. Serangan Inggris terakhir dilakukan pada tanggal 12 November 1944 di wilayah pelabuhan di kota Torms. Hal tersebut dibarengi dengan gagalnya komunikasi yang dialami Angkatan Udara Jerman dalam menghalau serangan pesawat pembom Inggris yang mengerahkan kurang lebih sebanyak 32 unit pesawat pembom Lancaster. Dengan mulusnya, pihak Angkatan Udara Inggris berhasil menjatuhkan banyak bom,
di mana 3 bom Tallboy diantaranya mengenai bagian tengah Tirpitz, kemudian membuat ledakan besar. Pada akhirnya, KMS Tirpitz harus mengalami nasib yang tak jauh berbeda dengan kakaknya Bismarck. Ia tenggelam bersama kurang lebih 1.000 awak krunya dan hanya sekitar 200 orang kru yang selamat dalam peristiwa tersebut.